Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Yohana dengan NIM 2186206091. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial bagaimana cara membuat kelas di aplikasi Google Classroom. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran berbasis ICT yang diampu oleh Bapak Asrizal Wahdanwilsa MPD. Jangan lupa saksikan sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip, oke? Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke Google Chrome. Kemudian kita bisa ketikkan di sini Google Classroom. Kita pilih yang paling pertama, paling awal. Nah, kemudian karena saya sebelumnya itu sudah pernah bergabung atau sudah pernah membuat kelas, maka di sini sudah ada tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana sih kita membuat kelas di Google Classroom? Yang pertama ini di sini ada icon plus, kita ketik dan kita klik yang buat kelas karena kita akan membuat bukan bergabung. Nah, kalau misalkan sudah ada tampilan menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa, kita centang kemudian lanjutkan. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita diminta untuk mengisinya. Yang pertama kita isi kelasnya itu, misalkan saya ingin membuat kelas untuk kelas berapa ya? Kelas 6. Ini misal saja ya teman-teman ya. Kemudian saya ingin menampilkan mata pelajarannya itu di menu utama dari tampilan Google Classroom-nya. Maka diketikanya di bagian sini, bukan di bawahnya ya. Kalau misalkan ingin ditampilkan di menu utama, mata pelajarannya itu seni budaya dan prakarya. Nah, di bagian mata pelajaran dan ruangnya saya ingin kosongkan saja. Kemudian kita buat. Udah. Kita tunggu sampai tampilannya berubah ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada tampilan seperti ini. Ini di X saja. Sudah ada tampilan seperti ini, otomatis kelasnya sudah berhasil kita buat. Di Google Classroom itu terdapat beberapa fitur ya teman-teman. Yang pertama ada fitur forum. Kalau forum di sini itu semacam kayak beranda utama dari Google Classroom-nya. Kemudian yang kedua itu ada tugas kelas. Tugas kelas ini ketika guru akan membuat kelas itu di sini. Kemudian ada orang di sini tuh ada pengajar dan siswa. Pengajar itu saya sebagai gurunya yang membuat kelas tersebut, dan siswa yang bergabung ke dalam kelas saya ini. Nama-nama siswa yang bergabung nanti ada di sini ya teman-temannya. Kemudian nilai ini ketika saya akan memberi nilai siswa yang sudah mengerjakan tugas. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk menyesuaikan temanya nih teman-temannya. Tema di sini, tema utama di sini itu ternyata bisa disesuaikan teman-teman sesuai dengan keinginan kalian. Caranya itu klik sesuaikan. Kemudian ada pilih foto dan upload. Di sini tuh kita diminta kalau misalkan kita tidak ingin ribet, maka tampilannya tuh bisa disesuaikan dengan tampilan yang ada di Google Classroom-nya.
Kalau misalkan kita ingin mendesain sendiri, maka yang bagian upload foto kita klik. Sebelumnya kita harus sudah punya terlebih dahulu nih gambar untuk yang akan ditampilkan di temanya. Karena saya ingin cepat, maka saya yang pilih foto. Kemudian di sini banyak desain tema yang bisa dipilih. Saya pilih yang seni saja ya. Kemudian saya pilih yang bagian ini. Mau yang ini saya. Kemudian klik ini. Nah, bisa juga rubah warnanya ya teman-teman ya. Warnanya bisa disesuaikan. Karena saya ingin warnanya ini saja, maka klik simpan. Kita tunggu. Nah, tampilannya berubah ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengundang siswa untuk gabung ke kelas kita? Ada beberapa cara. Yang pertama itu bisa melalui Gmail. Caranya klik orang, kemudian klik tanda plus. Dan kemudian di sini itu kita ketikkan nama-nama siswa yang mempunyai Gmail siswanya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pakai ini ya si guru harus memastikan siswanya itu mempunyai email. Karena ini untuk siswa sekolah dasar, maka harus mencari cara lain. Yang cara lainnya itu ialah mengirimkan kode ataupun link. Nah, kode kelasnya nih, kalau misalkan kita ingin memberikan kode tersebut agar siswa dapat bergabung. Nih, kodenya ini bisa kita tuliskan di papan tulis dan siswanya itu mengetik, menyalinnya, menulis, atau enggak salin link undangan nih, salin link undangan, kita salin, kemudian bisa di-share ke grup WhatsApp ataupun ke yang lainnya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana selanjutnya cara untuk membuat kelasnya, yakni di sini di tugas kelas ya teman-teman ya. Tugas kelas kita buat. Sebelum kita membuat tugas kuis, pertanyaan, materi, kita tentukan dulu topik yang akan dibahas itu apa saja. Nah, di dalam topik di sini itu kita dapat mencantumkan tema dari mata pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa, atau kalau misalkan tidak ingin memakai tema, maka bisa memakai KD, kompetensi dasar. Di sini saya ingin membuat topiknya itu mengenai mengenal karya seni rupa. Karya seni rupa teknik tempel. Teknik tempel. Nah, kemudian ditambahkan. Nah, di sini ya. Kita juga bisa lanjut lagi, buat lagi, karena masih berkaitan dengan karya seni rupa teknik tempel. Misalkan siswanya diminta untuk mengenal karya, bukan mengenal, karya seni rupa mozaik. Itu salah satu macam-macam dari karya seni rupa teknik tempel ya, salah satunya seni rupa mozaik. Kemudian kita buat lagi,
misalkan karya seni rupa kolase. Kemudian misalkan buat lagi satu lagi ya, jenisnya tuh, jenis karya seni rupa tempel tuh ada 3, karya seni rupa montase. Nah, di sini tadi yang pertama kita ketikkan itu otomatis berada di bawah ya teman-teman. Kalau misalkan kita ingin mengurutkan mengenal karya seni rupa teknik tempel ini menjadi di atas, caranya klik 3 kemudian naikkan, klik 3 lagi kemudian naikkan, klik 3 lagi kemudian naikkan lagi. Nah, sini ya sudah urut mengenal apa itu karya seni rupa teknik tempel terlebih dahulu, kemudian jenis-jenis dari karya seni rupa teknik tempel ada di bawah. Kemudian bagaimana sih cara agar menghias topik di sini agar lebih menarik gitu? Ada caranya, itu kita kasih stiker. Caranya itu kita masuk ke WhatsApp dulu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita cari ikon menarik di sini. Nih, misalkan saya ingin menerapkan bus dan pesawat. Ini kita copy paste. Copy, kemudian dipaste di sini. Nih, ganti nama dulu. Paste di sini. Nah, coba kita ganti nama. Tuh, di sini kan jadi ada ikon kayak gini ya biasanya. Coba saya ingin memberikan ini lagi, ikon supaya menarik. Misalkan ini ya, sama pesawat yang ini. Nah, kemudian di salin, tempel di sini di classroomnya, ganti nama. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bebas mengkreasikan semenarik mungkin. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk memberikan tugas kepada siswa, baik materi ataupun tugas-tugas lainnya? Caranya itu klik tugas, klik buat, kemudian bagian tugas nih, klik tugas nih. Tugasnya itu misalkan di sini siswa diminta untuk mengenal dulu apa itu karya seni rupa mozaik ya. Misalkan mengenal
apa itu karya seni rupa mozaik. Kemudian di petunjuk di sininya kita tuliskan guys, anak-anak kita tuliskan apa ya, halo anak-anak yang ibu sayangi, silahkan misalkan ya, kalian baca materi di bawah ini ya. Nah, di sini juga bisa dikreasikan nih tulisannya, bisa ditebalin atau dimiringkan, tuh bisa disesuaikan ya. Saya ingin yang biasa-biasa saja. Kemudian di lampiran di sini itu kita bisa memberikan materinya, bisa melalui Google Drive. Nanti si siswanya itu melihatnya itu filenya dari Google Drive. Kemudian bisa juga ke YouTube. Jadi siswanya nanti masuk ke YouTube buat melihat materinya, mempelajari materinya. Atau kita buat, atau kita langsung upload, atau kita masukkan linknya saja. Saya ingin langsung mengupload saja ya teman-teman ya, upload materinya. Sebelumnya materinya itu sudah saya taruh atau sudah saya sematkan di Drive. Di mana ya? PGSDC. Nih, materinya di sini. Kita tambahkan deh. Siswa dapat mengedit file atau siswa dapat melihat file saja ya, bukan gak bisa mengedit. Kemudian topik di sini karena ini untuk karya seni rupa mozaik, maka kita tentukan di sini topiknya. Itu karya seni rupa mozaik. Kemudian tugaskan. Tuh, di karya seni rupa mozaik sudah ada tugas nih. Si siswa diminta untuk membaca materi tadi yang saya berikan. Mungkin cukup sekian ya teman-teman ya, video tutorial dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.